Terima kasih banyak, Ririn, Mhm. Pius, dan teman-teman di perkumpulan AER ya. Saya dihubungi untuk bicara soal demokrasi energi ya. Tapi sebelumnya saya ingin disclaimer dulu. Saya tidak melakukan satu riset yang secara spesifik terkait dengan soal energi ini ya. Dan ketika saya nulis disertasi saya tentang nikel di Indonesia, mau tidak mau saya banyak membaca, bukan banyak membaca, harus membaca literatur-literatur yang terkait dengan soal energi. Kenapa? Karena industri nikel adalah salah satu industri yang paling padat energi. Jadi konsumsi energi di industri ini sangat tinggi dibanding dengan industri yang lain, kira-kira begitu. Yang pertama. Yang kedua, mungkin saya pernah terlibat mungkin sekitar 30 tahun yang lalu dalam gerakan anti bendungan di Sulawesi Tengah. Jadi sedikit paham tentang bagaimana sebetulnya isu energi ini perlu disikapi. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali adalah saat ini memang tadi seperti dibilang sama Ririn bahwa di Sulawesi Tengah adalah salah satu lokus ya penting dari ekspansi modal dari Tiongkok, satu industri raksasa di situ yang sangat rakus energi juga. Ada PLTU sebesar kurang lebih 1.500 megawatt ada di satu desa, dan karena itu produksi di sana bisa berjalan. Oke, itu sekedar disclaimer. Terus kemudian yang kedua, topik tentang demokrasi energi sebetulnya satu topik yang secara akademis sudah banyak dipercakapkan. Tapi secara historis saya kira ide tentang demokrasi energi ini memang muncul banyak di kalangan aktivis itu. Mungkin saya mau tunjukkan sedikit slide ya terkait dengan soal ini. Topik judulnya itu demokrasi energi ya. Saya mulai dengan satu kutipan dari Karl Marx yang menulis tentang poverty of philosophy. Kenapa saya pakai ini? Karena kita memang harus ngomong dalam satu sejarah yang lebih spesifik tentang soal energi ini. Yaitu kita hidup di masa di mana kapitalisme itu sudah menjadi satu realitas global, dan itu satu corak produksi yang hari ini itu ada di hadapan kita, dan kita sangat bergantung pada sistem yang kapitalistik ini. Yang saya ingin bilang adalah bahwa dalam sistem ini, energi adalah salah satu syarat paling utama. Dalam produksi barang, dalam sirkulasi barang, itu sangat ditentukan oleh konsumsi energi. Dengan kata lain, saya ingin bilang bahwa tanpa konsumsi energi yang signifikan, yang besar, sistem yang kapitalistik ini bisa ambruk. Jadi ada dua hal yang penting kalau kita bicara kapitalisme. Yang pertama adalah eksploitasi terhadap tenaga kerja buruh manusia sebagai faktor kunci dalam produksi komoditi dan sirkulasi komoditas. Aspek kedua yang tidak kalah pentingnya adalah konsumsi energi, terutama energi fosil yang menjadi hal penting kita hari ini. Itu kenapa saya harus pakai Karl Marx mengajak kita untuk melihat satu quote dari dia itu. Kita bukan lagi hidup di zaman feodal atau kita hidup di zaman pra-kapitalis. Kita hidup di zaman yang penuh dengan yang syarat dengan eksploitasi berbasis sistem kapitalistik itu. Oke, saya mungkin ingin melompat beberapa hal penting yang saya coba lihat di sini, terutama berkaitan dengan konteks kontemporer dari sistem yang kapitalistik, hubungannya dengan energi. Ada beberapa studi tentang itu, ada beberapa statement yang saya coba garis bawahi di sini, ada 5 atau 6, ya 5. Tapi saya ingin mulai dari data-data konkret saja. Saya kira ini global akses terhadap listrik secara global. Kalau kita lihat di data tahun 2021, itu masih ada 770 juta manusia di permukaan planet ini itu tidak punya akses ke listrik. Jadi kalau kita bicara energi dari aspek supply-nya dan akses dari manusia di muka bumi ini, saya kira ada problem berkaitan dengan soal distribusi energi yang memang sangat timpang. Nah, itu terutama terjadi di negara-negara Afrika dan Asia. Indonesia sendiri sebetulnya lebih dari 98% penduduk di Kepulauan Nusantara itu punya akses terhadap listrik. Terlepas dari aksesnya buruk atau tidak, itu satu soal yang lain.
Tapi kita saya kira jauh lebih baik daripada beberapa negara di Afrika maupun di Asia yang lebih terkebelakang daripada Indonesia. Nah, ini juga ada data yang bisa dilihat di situ. Kata kunci yang ingin kita tarik dari data ini adalah bahwa 63% pembakaran listrik di permukaan bumi itu berasal dari energi fosil. Jadi dari bahan bakar fosil yang syarat dengan karbon. Jadi isu iklim itu menjadi kata kunci kalau kita bicara di sini. Nah, kalau kita lihat total energi secara keseluruhan, tidak saja dalam kasus listrik, ya, angkanya itu mungkin jauh lebih ekstrim lagi. Jadi bahan bakar fosil itu punya kontribusi sekitar 84,3% dari total konsumsi energi di dunia pada hari ini. Jadi kalau kita bilang dunia kita ini betul-betul dunia yang penuh dengan karbon, penuh dengan krisis iklim, saya kira data-data statistik ini mengkonfirmasi kepada kita tentang klaim atau pernyataan itu. Nah, di konteks Indonesia kalau kita lihat, ini data tahun 2020, kita lihat konsumsi energinya itu ya minyak, batu bara, dan gas, ya, kita kategorikan sebagai energi fosil, itu punya kontribusi lebih dari 70% ya, di angka itu. Hanya geothermal dan hidro, kombinasi di antara dua itu sekitar 15%. Gitu. Jadi kita juga masih sangat bergantung pada energi fosil. Ini khusus listrik, saya punya data yang mungkin sedikit tertinggal ya, tahun 2018, tapi saya kira perubahannya juga tidak terlalu signifikan. Kita bisa melihat di situ. Jadi 84,91% dari total kapasitas listrik terpasang kita di Indonesia itu sepenuhnya bergantung pada energi fosil. Gitu. Oke. Nah, itu dari aspek apa? Aspek supply-nya. Nah, sekarang kalau kita ingin lihat dari kacamata sistem yang kapitalistik, kita tahu bahwa kapitalisme adalah satu sistem yang berbasis pada kompetisi. Kompetisi kemudian melahirkan apa yang disebut dengan monopoli, gitu. Dan monopoli itu bisa representasinya pada perusahaan-perusahaan raksasa ya, yang bukan saja dalam satu teritori nasional tertentu, tapi kita bisa lihat dalam skala global. Kita bisa lihat di sini, ini data dari majalah Forbes itu, dari 10 perusahaan terbesar di dunia, kalau kita lihat ini dari segi revenue-nya, 7 diantaranya adalah perusahaan-perusahaan yang menghasilkan energi fosil atau perusahaan penghasil minyak terbesar di dunia lah. 7 dari 10 perusahaan itu adalah berasal dari perusahaan minyak, kira-kira begitu. Nah ini kalau kita lihat perusahaan apa ya, mobil ya, dan apa dia punya partnya segala macam itu, kita lihat industri otomotif. Industri otomotif adalah industri yang hari ini sangat mengkonsumsi, sangat konsumtif terhadap energi fosil. Kita lihat juga perusahaan-perusahaan ini terkonsentrasi di antara 10 perusahaan ini. Kita lihat ini ada 10 terbesar di dunia, itu artinya apa? Bahwa industri otomotif itu juga sangat terkonsentrasi, sangat monopolistik, dikuasai oleh segelintir kelas kapitalis transnasional. Ini data-data ini membantu kita untuk membaca itu ya. Nah, ini kenapa tidak bergerak lagi? Oke. Yang lain adalah industri metal ya. Saya kenapa pakai industri metal ini, karena saat ini penting sekali kita lihat, terutama di daerah Sulawesi dan di Maluku Utara, itu tumbuh industri berbasis nikel terbesar di dunia ya. Industri yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir ya, memproduksi bukan saja nikel pig iron ya, tapi juga menghasilkan apa yang disebut dengan stainless steel ya. Dan dalam waktu dekat itu juga memproduksi katoda untuk bahan baku pembuatan baterai bagi kendaraan listrik. Nah, di situ ada Tsingshan. Jadi Tsingshan adalah salah satu dari 13 perusahaan terbesar dunia di industri logam. Kenapa ini harus kita kemukakan? Karena industri logam adalah industri yang paling padat energi. Dan energi yang paling besar dikonsumsi adalah energi fosil untuk hari ini. Realitasnya seperti yang terjadi di Morowali maupun di Maluku Utara. Dan juga di Kendari di Sulawesi Tenggara. Nah, dalam konteks Indonesia kalau kita ingin lihat
terkait dengan soal produksi bahan bakar fosil ini, kita lihat sekali lagi ada PT, ada mobile ya, Sepu, terus kemudian Chevron dan Pertamina. Jadi 3 perusahaan terbesar itu, 2 terbesar adalah perusahaan transnasional, dan yang ketiga adalah perusahaan milik Pertamina, perusahaan milik negara, state owned company, kira-kira begitu. Kemudian juga di gas kita lihat juga begitu, perusahaan transnasional, BP Brau dan ConocoPhillips. Terus kemudian PT Pertamina yang ketiga. Itu artinya apa? Industri bahan bakar minyak di Indonesia atau industri berbasis bahan bakar fosil di Indonesia itu dikontrol oleh segelintir perusahaan transnasional yang beroperasi di berbagai macam negara, kira-kira begitu. Dan masih syukur kita punya PT Pertamina yang adanya di urutan ketiga, dan itu adalah perusahaan milik negara. Ini sedikit sejarah ya, oke. Saya khusus ke soal listrik ya. Listrik ya kita bisa lihat ini, listrik selain dipasok oleh PLN juga ada non PLN ya, apa yang disebut dengan IPP ya, itu Independent Power Producer ya, seperti Yusuf Kala yang punya PLTA di Poso, bikin PLTA, kemudian listriknya dijual kepada sektor swasta atau dijual kepada PLN, gitu. Itu disebut IPP ya. Tapi juga non PLN itu juga termasuk apa yang disebut dengan captive power. Captive power adalah industri yang membangun energi listriknya sendiri untuk kebutuhan dirinya sendiri. Gitu. Seperti Vale di Sowako, dan yang terjadi di Morowali itu adalah Singsta, dia bangun sendiri untuk kebutuhan dirinya sendiri. Nah, tapi kita lihat tren yang semakin meningkat, kontribusi sektor swasta non pemerintah terhadap industri ini. Jadi dalam sistem yang semakin neoliberal ke depan, saya kira peran pemerintah mungkin akan semakin berkurang, maksudnya kontribusinya terhadap total kapasitas listrik terpasang di Indonesia mungkin semakin menyurut, gitu. Sementara sektor swasta akan semakin meningkat. Nah, kalau kita lihat rencana pembangunan PLN ya 2019 sampai 2018 itu masih dominan berbahan bakar fosil ya, PLTU, PLTGU gitu. Sementara kita lihat untuk yang renewable itu seperti PLTA mungkin masih ya juga masih terbatas sebetulnya. Nah, sementara di IP kita bisa juga lihat begitu, jadi ada kecenderungan fosil masih tetap sesuatu yang penting di masa depan. Ini untuk Sulawesi, saya kira saya lompat saja. Oke, dengan realitas konteks cerita yang begitu yang begitu kompleks, yaitu kita sekarang bicara tentang demokrasi energi. Pertanyaan pertama, apa sebetulnya demokrasi energi ini? Saya kira beberapa scholars ya sudah melakukan kajian, riset dan pengembangan konsep maupun teori tentang ini. Ya, saya coba ambil di sini ada 2 yang ramai dipakai dalam riset-riset di ilmu sosial, yaitu yang pertama itu demokrasi energi dianggap sebagai sebuah konsep payung saja, semacam umbrella konsep ya, yang mencakup berbagai seruan dari gerakan sosial atau think tank kritis ya, serikat-serikat pekerja dan partai politik untuk sistem energi yang lebih adil, demokratis dan berkelanjutan. Jadi pengertian demokrasi energi kira-kira begitu. Itu kalau kita baca di beberapa teori gizi yang mencoba untuk memformulasikan apa pengertian dari konsep ini. Nah, terus kemudian yang kedua, demokrasi energi merupakan sebuah tuntutan politik ya, gitu, untuk dan pengembangan bentuk-bentuk penyediaan dan tata kelola energi yang lebih partisipatif. Gitu. Ya, saya kira itu sebetulnya pengertian pengertian demokrasi energi yang secara konseptual kita bisa lihat dalam literatur ilmu sosial tentang itu, ilmu politik, ilmu geografi, ilmu sosiologi dan lain-lain mencoba untuk mengerti soal demokrasi energi ini. Tapi poin yang ingin saya bilang adalah bahwa demokrasi energi adalah satu bagian, kalau saya sendiri ingin melihatnya sebagai satu aspek dari konsep demokrasi secara jauh lebih luas. Itu kita nggak mungkin bisa bicara tentang demokrasi energi tanpa kita bicara tentang demokrasi yang jauh lebih luas, demokrasi ekonomi, ya, demokrasi ya, politik, demokrasi secara budaya, itu dalam konsep yang besar, tapi juga secara spesifik kita bicara tentang isu-isu tertentu. Gitu.
Mungkin sebentar saya bisa kasih beberapa rekomendasi penting yang berkaitan dengan itu. Di Indonesia sendiri saya kira belum ada satu pengalaman, iya mungkin ada pengalaman tapi belum terdokumentasikan ya tentang bagaimana sebetulnya demokrasi energi itu dilakukan ya. Tapi kalau kita baca dalam beberapa pemberitaan atau beberapa kisah ya, pengalaman-pengalaman tentang demokrasi energi ini sudah dipraktekkan di beberapa negara. Saya kasih contoh misalnya di Spanyol ya itu. Di sana misalnya ada koperasi energi namanya itu Som Energia ya itu. Saya tidak tahu saya bisa menyebut membacanya dengan tepat atau tidak, apakah ini bahasa Spanyol atau bahasa Inggris, tapi namanya Som Energia ya. Itu didirikan pada tahun 2010. Awalnya itu dibikin oleh 150 anggota ya, itu terletak di satu kota namanya Girona di kota atau distrik lah di Catalonia ya itu. Nah, sekarang dia sudah tumbuh. Sejak tahun 2010 tumbuhnya cepat sekali. Hari ini itu pertumbuhan anggotanya sebesar lebih dari 24.000 orang di seluruh negeri, di seluruh pelosok Spanyol itu. Nah, prinsip dari koperasi ini adalah dia mengembangkan energi hijau. Jadi kata kuncinya adalah energi hijau dengan memasok kepada anggota-anggotanya. Jadi karena energi kita sangat dominan energi berbasis bahan bakar fosil yang padat karbon, maka mereka muncul dengan gerakan alternatif ya, hijau yang pertama, dan yang kedua adalah lebih untuk kepentingan anggotanya. Nah, koperasi ini dimiliki secara keseluruhan bersama para anggota ya. Jadi setiap anggota itu harus mereka kalau menjadi anggota mereka harus menyetor duit ya. Ya seperti koperasi biasa lah. Itu sebanyak 118 US dollar kira-kira begitu. Nah, Som Energi ini diorganisir melalui kelompok-kelompok lokal. Gitu. Nah, punya platform kampanye dan rapat-rapat umum ya. Gitu. Kalau mereka bikin rapat umum, mereka melakukannya juga melalui live streaming ya. Nah, dengan begitu, semua anggota dengan kesibukannya masing-masing juga bisa terlibat dalam rapat umum itu. Terus yang terakhir berkaitan dengan kelompok ini adalah bahwa mereka mengkombinasikan antara apa yang disebut dengan transformasi penggunaan energi dari energi fosil ya menuju energi yang lebih bersih, itu kata kuncinya, dan berkelanjutan. Gitu. Dalam waktu yang sama, mereka juga ingin memperkenalkan suatu model ekonomi yang berbasis pada solidaritas atau berbasis pada kepentingan bersama, social goods ya, itu menyediakan jasa untuk itu, dan juga meletakkan kekuasaan pada warga, itu, pada anggota yang berorientasi pada sebuah bentuk pengorganisasian yang berorientasi pada apa ya transformasi masyarakat lah, dan masyarakat yang terlalu kapitalistik ini coba dijawab dengan satu solusi ya berbasis koperasi ya, terutama berkaitan dengan soal kebutuhan untuk energi ini. Gitu. Nah, saya kira itu informasi pengalaman yang secara global bisa kita lihat dari kasus di Spanyol gitu. Tapi di Indonesia saya kira saya tidak tahu, saya belum dapat cerita tentang itu ya. Tapi satu hal yang mungkin kita harus garis bawahi adalah bahwa ada model alternatif ya yang mereka sebut sebagai demokrasi energi itu dalam konteks ini ya. Jadi bukan cuma bisa akses ke energi, tapi juga akses ke energi yang bersih. Itu dua hal yang menurut saya sangat rumit. Nah, karena mungkin saya tiba pada sedikit cerita tentang, sedikit saran tentang apa yang harus kita lakukan ke depan itu ya. Ya ini semacam rekomendasi lah, seperti diminta sama atau teman-teman di AR itu ya. Yang pertama adalah isu demokrasi energi ini, seperti tadi sudah saya bilang, kita harus letakkan dalam satu kerangka gerakan yang lebih luas, gitu. Yaitu gerakan untuk untuk keadilan sosial ya dan demokrasi. Gitu. Jadi kita tidak bisa mengisolasi gerakan demokrasi energi ini sebagai satu gerakan yang tidak terkait dengan gerakan demokrasi yang lain. Nah, misalnya kalau di Barat orang bicara tentang right to the city ya, yang digagas orang seperti David Harvey itu, saya kira salah satu contoh. Terus kemudian yang kedua,
kebutuhan untuk menempatkan isu demokrasi energi ini ke dalam satu perjuangan antar sektor. Gitu. Misalnya dengan menghubungkan dengan misalnya isu keadilan air, ya, keadilan atas air dan keadilan iklim. Gitu. Bagaimana kita bisa bicara dalam kasus seperti di Danau Poso, katakan begitu ya. Kita bicara demokrasi energi, mayoritas rakyat Sulawesi Tengah bisa menikmati energi listrik yang dipasok oleh pembangkit listrik milik Haji Yusuf Kalla, gitu kan. Tapi dalam waktu yang sama, para petani yang tinggal di sekeliling Danau Poso memperoleh perlakuan yang ya, katakanlah diskriminatif, ya. Mereka mengalami penyingkiran gara-gara itu semua. Jadi keadilan atas air, akses mereka terhadap sumber daya alam menjadi hilang, ya. Mengolah tanah menjadi hancur itu gara-gara soal energi. Jadi itu bukan contoh demokrasi energi kalau kita bicara dalam pengalaman seperti yang terjadi saat ini di Danau Poso. Terus yang ketiga yang ingin saya juga address adalah bahwa kebutuhan untuk menghubungkan demokrasi energi dengan isu dalam skala geografi yang lebih bertingkat-tingkat. Kalau di geografi kan kami bicara soal skala, ya. Kita bicara lokal, nasional, dan internasional itu. Atau kita bicara desa, kita bicara kota itu. Nah, gerakan ini harus menjadi satu gerakan yang terhubung secara geografis, skala geografisnya multiple skala, istilahnya begitu kira-kira. Jadi bukan satu gerakan lokal saja atau gerakan nasional saja, tapi gerakan ini juga harus lokal, nasional, dan internasional. Jadi sifatnya juga harus internasionalis kira-kira begitu. Atau antar kota dan desa tidak boleh dipotong keterkaitan antara gerakan untuk demokrasi energi itu. Dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk menempatkan isu demokrasi energi ke dalam isu tentang tadi yang kita banyak percakapan adalah tentang dekarbonisasi energi. Saya kira ini satu isu masalah besar yang kita sedang hadapi hari ini. Semua yang kita hirup, semua yang kita pakai untuk hidup hari ini, kita sangat bergantung dari energi fosil itu. Jadi solusinya adalah bahwa kita ingin bicara demokratisasi energi, tapi dalam waktu yang sama kita ingin bicara tentang dekarbonisasi energi. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan diskusi kita pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Bagaimana dengan mandat konstitusi Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu, Bang Anto, dalam konteks tata kelola energi? Ya, ini satu pertanyaan yang kompleks, ya, gitu. Ya, konstitusi kita punya mandat jelas, ya, bahwa negara harus menguasai, negara harus mengontrol, dan seterusnya itu. Tapi secara aktual kita bisa menyaksikan dengan mudah sekali bahwa soal energi, soal produksi energi, kontrol terhadap energi, distribusi energi itu semakin kesini menjadi semakin liberal. Gitu. Dengan kata lain, kita semakin membuka ruang yang sangat lebar bagi peran sektor swasta untuk mengambil alih semua itu. Jadi sektor yang tadinya oleh konstitusi sebetulnya diamanatkan sebagai satu katakanlah semacam common goods begitu, sekarang diprivatisasi, diliberalisasi kira-kira. Kalau kita bicara tentang tentang properti, ya, tentang hak milik, gitu kira-kira, ya, hak milik negara itu sudah hancur lebur, ya, diterjang oleh apa yang kita sebut sebagai individual private property, yang sebetulnya itu adalah swasta, segelintir orang, atau dalam kosakata yang hari ini seringkali dipercakapkan sebagai kelompok oligarkis. Tapi saya lebih suka untuk menggunakannya sebagai satu kelas burjuasi yang secara efektif menguasai itu semua. Saya kira agenda kita adalah mendorong agar proses itu tidak berlanjut secara terus-menerus. Jadi harus usaha terus-menerus untuk menahan laju penguasaan swasta atas semua resources energi yang hari ini ada di negeri. Ya, memang ada isu soal lain yang menurut saya negara ketika dikasih urus juga banyak sekali problem terkait dengan soal tata kelola. Ya. Saya kira Pertamina punya sejarah buruk tentang itu di zaman di zaman Ibnu Sutowo, ya. Dan sampai hari ini juga kita masih melihat tata kelola yang buruk. Tapi saya kira isu korupsi atau KKN, ya, di tubuh badan usaha milik negara itu bukan menjadi isu kunci untuk kita menolak peran negara dalam bisnis. Gitu.
Saya kira prinsip dasar yang harus kita pakai adalah dalam rangka untuk menolak neoliberalisasi yang terjadi dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam soal yang sangat mendasar ini, kita harus kembali pada negara. Saya kira ini debatnya sangat teoritik, debatnya sangat filosofis juga, tapi saya kira secara politik kita harus melakukan sesuatu untuk menahan laju ini. Kira-kira begitu. Mungkin ada beberapa dari demokratisasi energi ini. Saya juga kemarin diskusi dengan Pius gitu tentang demokratisasi energi. Bagaimana aksesnya, bagaimana apa saja jenisnya. Dan mungkin Galang, tolong di Iya, dan mungkin kalau misalnya kita melihat dari konsep demokratisasi energi dan bagaimana agenda ini bisa misalnya dimasukkan juga dalam konsep-konsep yang lebih besar seperti rights to the city dan juga seperti dekarbonisasi, NDC, net zero gitu, itu kalau misalnya sebenarnya kalau saya lihat sendiri itu net zero sendiri juga mengalami juga memiliki kritik gitu di Eropa terhadap industri-industri besar seperti Shell juga mendukung net zero dan pada akhirnya mereka menggunakan carbon trade untuk bilang bahwa ini net zero product, tapi sebenarnya dia tetap memproduksi industri kotor tersebut dan membuat negara-negara berkembang gitu tetap memelihara hutan dengan kita bisa berargumen bahwa nilai karbon dari negara hutan tersebut apakah kemudian dapat memicu kesejahteraan di negara berkembang tersebut untuk kemudian Shell bisa menjual bilang kita sudah net zero produk gasolinnya gitu. Tapi itu mungkin diskusi lain lagi ya karena petik dengan agenda-agenda atau kampanye-kampanye lain yang juga dicanangkan oleh negara-negara dan industri-industri besar tersebut. Mungkin kalau misalnya kita lihat konteksnya di Indonesia gitu, baik secara nasional maupun lokal. Kalau saya lihat ada top down, ada juga bottom up. Kalau misalnya dari top down itu kita sudah melihat ada keterbukaan untuk mulai membicarakan energi terbarukan. Tapi pada saat energi terbarukan pun secara top down approach-nya masih ada selipan-selipan energi baru dan terbarukan. Energi barunya tetap memakai misalnya nuklir dan juga gasifikasi batu bara. Jadi batu baranya ada tapi digasifikasi jadi energi baru. Jadi kita kalau misalnya kita berbicara mengenai pandangan kritis, tapi kalau misalnya kita terjemahkan ke dalam pelaksanaan konkretnya sebenarnya mungkin nanti bisa di bagian lain juga bahwa bagaimana kita menerjemahkan aksi-aksi ini untuk kemudian membuat sebuah posisi kita terhadap undang-undang energi baru dan terbarukan juga terhadap kalau misalnya lihat konteksnya kepemimpinan nasional, kepemimpinan lokal dan sikapnya terhadap energi terbarukan ini memang seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, kapitalisme ini memang sudah sangat banyak gitu dan kita sudah melihat di politik itu oligarki sudah banyak di handle oleh coal ya, konglomerasi coal gitu, batu bara. Tapi yang mungkin dari lebih konkretnya di awal gitu. Saya setuju sekali bahwa memang kita mendorong demokratisasi energi ini seperti misalnya mungkin nanti ada suatu masanya critical point di mana semua rumah tangga bisa mengakses misalnya energi surya, energi angin, dan bagaimana kita terus mendorong untuk pengejawantahan teknologi tersebut sampai ke tingkat massalnya. Demikian. Presentasinya keren karena membongkar energi dari satu paparan yang menurutku ideologis gitu. Orang selama ini kalau ngomongin ideologi kan tinggi banget gitu. Sepertinya jarang-jarang yang kemudian mengaitkan dengan sesuatu yang berkaitan dengan keseharian kita gitu. Problemnya atau mungkin bukan problem tapi kebutuhan kita adalah kemudian
menerjemahkan sesuatu yang sepertinya tinggi banget begitu. Tadi di slide pertama itu sudah disebutkan gitu, hand mill dan steam mill gitu. Itu kan kehidupan sehari-hari gitu. Saya juga berbicara dengan teman-teman KPBI dulu satu kantor dengan air. Bagaimana menerjemahkan sesuatu yang disebut dengan ideologisasi itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, yang mudah, yang fun gitu, dan kemudian orang bisa menerima dengan mudah begitu. Itu tantangan kita, Mas Anto dan Bung Pius. Jadi mungkin kebutuhan kita saat ini adalah menerjemahkan itu ke dalam materi-materi presentasi, video yang kemudian menarik perhatian orang karena orang senang banget dengan budaya instan gitu. Yang kedua, setiap kali diundang Bung Pius, saya selalu ada di posisi seberang. Karena saya berada di teman-teman buruh yang orang bilang kalian bekerja di PLN, bekerja di PLTU batubara yang itu energi jahat begitu. Tapi gimana? Saya harus mengorganisir mereka karena kalau tidak diorganisir situasinya buruk juga begitu. Artinya kalau tadi Bu Stania bilang mengaitkan dengan gerakan lain, saya selalu kebingungan karena kemudian seolah-olah kita ini sengaja dihadap-hadapkan begitu. Ketika teman-teman PLN mengatakan menolak privatisasi dengan macam-macam, kemudian masih menggunakan batu bara, teman-teman lingkungan ada di posisi yang galak banget, menempatkan mereka, kalian ini pendukung rezim batu bara dan sebagainya. Padahal setiap hari saya bareng mereka, dan mereka sedang kerepotan melawan rencana besar pemerintah untuk holdingisasi PLN. Nanti saya kalau boleh diizinkan, saya akan share satu undangan diskusi. Nanti malam kami diskusi tentang rencana privatisasi. Ada Bung Andi dari Indonesia Power dan juga Egi dari ICW berbicara tentang pembangkit itu. Nanti kalau diizinkan sama Bung Pius, saya akan share undangannya gitu. Artinya sebenarnya di forum ini lagi-lagi pertanyaannya bagaimana kemudian kita mengajak teman-teman lingkungan, HAM, anti korupsi, buruh untuk kemudian merumuskan satu yang kita sebut sebagai rencana besar ke depan, tapi versi rakyat bukan versi oligarki begitu. Dan ini permasalahan yang terjadi di semua tempat. Saya baru saja ikut konferensi BRI di Manila kemarin. Ternyata di tempat yang lain juga problemnya sama, investasi Cina, batu bara, semuanya gitu. Dan perjuangannya saya boleh mengatakan Indonesia cukup leading di depan dibanding beberapa negara Asia Tenggara. Izin bertanya kepada Bang Anto terkait dengan isu demokrasi ekonomi. Tadi memang sudah disampaikan dengan Barin bahwa kalau kita menelisik secara filosofis dalam Undang-Undang Dasar kita telah menyebutkan dalam pasal 33 tadi terkait dengan bagaimana diamanahkan bahwa kekayaan sumber daya alam itu diorientasikan untuk bagaimana kesejahteraan rakyat. Di dalam Undang 32 tahun 2009 terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup juga telah dijelaskan bagaimana pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, yang aman, dan lebih mensejahterakan masyarakat. Dalam konteks kali ini yang ingin menjadi pertanyaan saya ada dua hal nih kepada Bang Anto. Yang pertama adalah ketika kita sudah melihat secara aspek pengaturan norma di negara kita bahwa sebenarnya ruang-ruang itu telah ada untuk bagaimana menjamin atau mengatur agar sumber daya alam atau pengelolaan energi kita untuk kesejahteraan masyarakat. Artinya secara aspek demokratis, secara substansi norma itu telah diatur. Namun pertanyaannya bagaimana kira-kira langkah konkret agar kita bisa mengintervensi mungkin di level kebijakan untuk lebih pro terhadap artinya secara implementatif mereka lebih bertanggung jawab terkait dengan segala bentuk aktivitas yang berhubungan langsung dengan lingkungan hidup untuk menghasilkan energi di negara. Itu yang pertama. Bagaimana kira-kira langkah konkret kita untuk bisa mengintervensi kebijakan. Kemudian yang kedua adalah saya ingin bertanya mungkin agak lebih konkret pertanyaannya. Seumpama Bang Anto menjadi seorang presiden, kira-kira langkah apa yang dilakukan untuk bagaimana menjawab ini permasalahan
energi kita hari ini permasalahan pengelolaan lingkungan hidup atau yang seputar isu lingkungan. Maksudnya langkah konkretnya itu yang kira-kira yang pertama itu apa yang kita setting dulu, bagaimana langkah penerapan daripada implementasi peraturan-peraturan yang ada. Karena memang sebenarnya hari ini kan kayaknya multidimensi banget nih permasalahan yang ada. Mungkin itu, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Oke, saya mungkin mulai dengan tadi yang dibilang sama Bung Hamid ya. Ya saya kira satu problem di Indonesia memang itu ya. Perspektif kita itu kan terpecah belah gitu ya. Padahal saya kira secara global, tapi tidak juga semua tempat ya. Tapi saya kira sekarang ini orang sudah muncul diskusi tentang apa yang disebut dengan transisi berkeadilan. Ya. Saya kira AER sudah pernah bikin diskusi tentang itu. Apa sebetulnya pesan dari transisi berkeadilan itu? Kita bertransformasi dari energi yang kotor ke energi yang bersih, kira-kira begitu. Terjadi di semua industri. Gitu. Tetapi proses transformasi itu tidak boleh sama sekali merugikan kepentingan kelas pekerja. Gitu. Nah, itu yang menurut hemat saya di Indonesia tidak pernah dipercakapkan dengan sungguh-sungguh atau diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Padahal kalau kita lihat tradisi itu, ya, itu kan sudah berkembang di Amerika itu di tahun 70-an. Isu tentang transisi berkeadilan. Para pejuangnya adalah kelas buruh sendiri. Gitu. Tapi di Indonesia, saya kira betul apa yang dibilang Hamid. Ya, itu. Terutama kawan-kawan organisasi non-pemerintah yang punya kecenderungan, yang menurut hemat saya, punya perspektif yang terlalu anarkis gitu, dan melihat gerakan buruh ya itu terlalu moralistik gitu. Sudah ada partai buruh loh Bang. Itu yang menurut hemat saya harus diakhiri. Gitu. Saya kira dalam tingkat tertentu teman-teman yang saya lihat termasuk sampai di daerah-daerah ya, misalnya berafiliasi dengan Walhi ya, atau berafiliasi dengan Jatam, dua organisasi di mana saya pernah terlibat di situ. Itu contoh atau representasi dari pandangan lingkungan yang sangat-sangat dangkal menurut hemat saya. Dalam waktu yang sama kita juga sebetulnya bisa kritik kepada organisasi-organisasi ini. Beberapa hari yang lalu saya menulis satu kata pengantar untuk buku yang ditulis oleh salah seorang kawan di Jakarta juga itu, tentang organisasi non pemerintah dan masyarakat sipil. Kita mengklaim diri kita sebagai organisasi non pemerintah, sumber pembiayaan dari organisasi non pemerintah itu kalau secara global, kalau kita investigasi, itu kan juga datang dari pemerintah-pemerintah negara maju, negara-negara kapitalis maju, yang men-tax perusahaan-perusahaan raksasa ya. Itu. Jadi sebetulnya kita harus lebih konsisten dalam urusan seperti begini itu. Itu satu. Yang kedua, masalah lingkungan tidak bisa lagi dilihat sebagai satu isu yang sifatnya lokalistik atau dalam skala nasional saja. Tadi saya kira Mbak Astania sudah bilang kepada kita tentang apa itu, tentang negara-negara Barat ya yang terlibat dalam perdagangan karbon segala macam. Menurut saya itu sebetulnya salah satu bentuk dari apa yang disebut dengan imperialisme ekologi. Kita sudah paham ya strukturnya secara global. Kontribusi terbesar terhadap pemanasan akumulasi CO2 di atmosfer itu datang dari pembakaran energi fosil. Dan itu semua terkonsentrasi di negara-negara maju. Dan kalau kita lihat data tadi, itu dikontrol oleh segelintir perusahaan-perusahaan raksasa. Tapi kenapa bukan perusahaan-perusahaan itu yang harus dikendalikan, dikontrol? Tapi masyarakat di dunia ketiga, ya, yang kontribusinya terhadap CO2 itu hanya ya mungkin belasan persen, 17% barangkali dari konversi hutan tropik, kira-kira itu. Jadi ada problem ketidakadilan secara global melihat isu lingkungan ini. Gitu. Nah, tapi kalau di Indonesia saya lihat lebih suka teman-teman organisasi non pemerintah itu masuk dengan isu tentang hutan itu, karena hutan itulah sumber utama pembiayaan aktivitas organisasi non pemerintah hari ini.
Jadi kalau misalnya siapa namanya James Petras ya, atau Anthony Negri bilang bahwa LSM, organisasi non pemerintah, itu bagian dari struktur imperialisme atau empire secara global, itu tidak bisa dihindari. Terutama LSM-LSM di dunia ketiga. Jadi saya kira kita sendiri juga, menurut hemat saya, juga harus melakukan otokritik terhadap gerakan ini. Tidak bisa lagi melihat problem lingkungan sebagai satu isu sektoral yang tidak terkait dengan gerakan lain, terutama gerakan buruh. Kita melakukan transformasi di masyarakat yang kapitalis saat ini, tidak bisa dihindari itu. Terus yang lain masih terkait dengan Bung Hamid, saya setuju poin tentang apa namanya membumikan ya itu. Ya menurut hemat saya kita berada dalam satu struktur kapitalisme global yang tidak adil, di mana kita adalah negara-negara kapitalis sedang berkembang dan terikat atau terkait dengan negara-negara kapitalis yang lebih maju. Saya kasih contoh yang lebih konkret saja. Dalam kasus industri nikel, seperti di Morowali, kita tahu tenaga produktif kita memang terkebelakang, tidak menguasai teknologi, ilmu pengetahuan, dan tidak punya modal yang cukup untuk investasi di industri smelter. Ketika pemerintah bikin kebijakan larangan ekspor ore pada tahun 2014, tidak ada satupun yang kita sebut sebagai borjuasi nasional itu punya kemampuan untuk membangun smelter. Apa yang terjadi kemudian? Industri smelter kita itu pada akhirnya jatuh ke Tiongkok, negeri yang punya modal dan punya tenaga produktif yang jauh lebih maju. Mereka melakukan relokasi industri nikelnya ke Morowali, mempekerjakan sekarang kurang lebih 100.000 manusia di situ. Dan industrinya memang kotor, karena membakar energi fosil. Tapi Tiongkok tidak seperti Amerika Serikat. Tiongkok sudah punya rencana untuk mengkonversi energi listrik yang saat ini ada di Morowali dengan energi listrik yang lebih bersahabat dengan lingkungan. Mereka punya rencana untuk membangun 2.000 megawatt untuk bisa mengoperasikan smelter itu dengan pembangkit berasal dari angin dan matahari. Jadi ada solusinya itu menurut hemat saya. Jadi model ekspor modal seperti yang dilakukan oleh Tiongkok menurut saya mungkin jauh lebih bisa dilihat dalam kacamata hubungan antar dunia, antar negara di permukaan bumi ini mungkin jauh lebih baik daripada negara-negara kapitalis maju yang punya kecenderungan untuk tidak melakukannya. Secara konkret kita sudah punya pengalaman itu. Hari ini semua modal yang saat ini beroperasi di Indonesia itu kan umumnya dari Tiongkok, di sektor energi, sektor industri logam dasar, dan segala macam. Ya saya kira ke depan harus ada satu menurut saya kita tidak bisa lagi bicara dalam skala yang kecil-kecil saja, tapi juga harus melihat gambar besar struktur kapitalisme global yang bersifat imperialistik ini, di mana Indonesia sebagai negara kapitalis yang relatif terkebelakang itu harus mulai mencoba untuk membangun aliansi dengan negeri-negeri kapitalis atau negeri-negeri yang sedang melakukan transformasi kapitalisme dengan cara-cara yang jauh lebih beradab, tidak barbar seperti yang saat ini kita alami. Saya kira keterbelakangan kita, kerusakan kita hari ini di Indonesia tidak bisa diisolasi sebagai problem kita sendiri, tapi itu adalah bagian dari kapitalisme global juga. Nah, oleh karena itu, menurut hemat saya, ini juga sekaligus menjawab tadi pertanyaan dari Bung Haji. Ya, saya kira kita harus kembali ke konstitusi ya. Mungkin pernyataannya terlalu bersifat slogan ya, tapi saya kira disitulah sebetulnya basis ideologi, tapi juga basis teoritik yang bisa menjelaskan kepada kita bagaimana sebetulnya kalau kita ingin menolak terhadap atau kita sebut sebagai private sector yang saat ini menguasai semua hal kehidupan kita itu. Tapi kan di kita, terutama di teman-teman aktivis dan terutama aktivis organisasi pemerintah yang tidak dibimbing dengan teori-teori yang progresif, teori-teori yang maju, itu punya kecenderungan untuk anti negara.
Itu yang menurut hemat saya juga harus dikritik dengan keras. Itu harus dibuka perdebatan tentang itu sehingga semua orang terbuka untuk melihat masalah bangsa ini secara jauh lebih objektif itu. Saya kira saya tidak bermimpi jadi presiden gitu, tapi kalau diajukan pertanyaan seperti itu, saya kira terutama dalam industri-industri berbasis sumber daya alam, saya kira program paling penting yang harus dilakukan oleh seorang presiden di negara-negara sedang berkembang itu adalah harus melakukan nasionalisasi. Jadi sumber daya alam yang dikontrol oleh segelintir kelas kapitalis transnasional itu harus dikembalikan pada negara. Jadi negara yang harus mengontrol itu, bukan borjuasi nasional. Saya kira kita sudah punya pengalaman di masa lalu. Hari ini kita punya perusahaan tambang seperti Antam, ya, terlepas dari ada korupsi macam-macam di situ, itu satu soal yang lain. Ya. Tapi secara prinsipal, secara ideologis, saya kira sudah benar perusahaan seperti Antam itu terlibat dalam bisnis pengolahan sumber daya alam. Karena itu bisnis yang sangat mendasar dan sangat penting dan terkait dengan pengembangan tenaga-tenaga produktif kita sebagai orang Indonesia juga. Ya saya kira nasionalisasi adalah kunci, tapi intinya adalah bahwa semua harus kita kembalikan kepada milik bersama. Jadi kepemilikan secara sosial itu bisa representasinya dalam negara, tapi seperti tadi yang sudah saya sodorkan ceritanya seperti di Spanyol, itu adalah dalam bentuk koperasi. Kita tidak boleh lagi secara terus-menerus memberikan tempat karpet merah kepada segelintir kelas kapitalis ya, yang kemudian mengontrol semua hal, termasuk soal politik kita yang hari ini, yang menurut hemat saya di tahun 2024 mereka tetap akan mengontrol itu, siapapun presidennya, dan kita tetap akan tidak berdaya dengan cara pandang kita atau cara berpikir kita, cara kita berteori dan cara kita beraksi masih menggunakan kacamata lama seperti yang sudah kita praktekkan kurang lebih 30 atau 40 tahun terakhir.